Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Yang tidak mau menerima dakwah sunnah, ya, yang tidak mau menerima dakwah sunnah berarti mereka berada dalam kesesatan. Pertama, dalam surat yang ke-46 ayat yang ke-32, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam, dimanapun kalian berada, insya Allah, Allah selalu menjaga kalian semuanya. Allah melindungi kalian dimanapun berada. Yang sakit insya Allah sembuh tanpa meninggalkan bekas. Yang lagi dalam kesempitan dan kesulitan akan diberi Allah dalam waktu dekat kelonggaran dan kelapangan hidup. Saudaraku seiman seislam, kita telah tahu, menonton, menyaksikan bagaimana para dai-dai yang menyampaikan risalah kitabullah Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, diusir lagi berdakwah. Ya kasihan memang. Kasihannya bukan kepada ulamanya. Kasihannya kepada mereka-mereka yang mengusir dakwah Rasulullah. Kasihan. Mungkin karena mereka belum tahu apa akibat dan resiko dari perbuatan mereka. Ini mengerikan ini. Mengerikan. Memang sepele kelihatannya. Ya, kalau kita masih lagi hidup di dunia ini, sepertinya seolah-olah nggak ada persoalan. Tapi para dai-dai pejuang dakwah tetap senyum, tenang, istiqomah, melaksanakan yang hak, menyampaikan risalah kitabullah Quran dan as-sunnah Rasulullah. Insya Allah, mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita seiman, seislam yang telah memperlakukan mereka begitu zalim, begitu mengerikan, diusir. Tapi kita nggak sakit hati, kita nggak dendam. Inilah beratnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Kita dilarang untuk dendam kepada siapa saja. Bahkan kita sebaliknya mendoakan mereka, saudara kita seiman seislam, agar diberikan Allah hidayah kepada mereka, agar Allah memahamkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulama-ulama poros Nabi kepada mereka. Mereka tidak lagi mengusir, kelak ke depan mereka bahkan jadi pejuang Islam. Al-Quran, As-Sunnah, itulah fundament dasar Islam. Tak bosan saya menyampaikan, di kolong langit dunia ini hanya ada dua ajaran. Ajaran iblis, laknatullah, dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Iblis sama Rasulullah bagaikan air dengan minyak. Iblis punya pengikut. Margajin-margajinnya, pasukannya, bala tentaranya, setan-setan dari jenis manusia. Juga Rasulullah punya pengikut, yaitu para ulama-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Hari ini kita bisa lihat mana manusia yang berada dalam barisan iblis, mana manusia yang berada dalam barisan Rasulullah. Hari ini hanya dua, nggak banyak.
Semuanya di kolong langit dunia ini hanya dua. Kematian, kehidupan. Sorga, neraka. Perempuan, laki-laki. Bulan, bintang. Hanya dua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua berada dalam barisan Rasulullah SAW. Siapapun yang menentang sunnah, ajaran-ajaran disampaikan para ulama poros Nabi kepada umat Islam, yang menentang ajaran Rasulullah, mereka adalah sebenarnya setan-setan dari jenis manusia yang berada di barisan iblis laknatullah. Nggak mudah untuk menjadi para dai. Para dai ulama poros Nabi adalah manusia-manusia mulia yang dipilih oleh Allah tabaraka wa taala. Berbahagialah kita semuanya. Bersyukurlah kita diberi petunjuk dan rahmat oleh Allah tabaraka wa taala untuk mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, karena kita semua percaya dengan adanya siksa kubur, azab kubur, dan siksa neraka. Alhamdulillah. Berbahagialah wahai saudaraku seiman seislam dimanapun kalian berada yang mengikuti manhaj salafi. Mari kita dengarkan keterangan dan penjelasan dari ulama pewaris Nabi Surya Kumar, seorang mu'alaf dari India, masuk Islam, ikuti sunnah Rasul. Inilah mu'alaf yang benar dan beruntung. Ulama pewaris Nabi Surya Kumar meninggalkan agama lamanya, memeluk Islam, dibimbing oleh ulama-ulama pewaris Nabi. Guru saya, almarhum Ustadz Mahyudin bin Hadi Suratno, yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Itulah guru beliau. Diarahkan sama Ustadz Mahyudin. Apa itu Quran, apa itu sunnah. Alhamdulillah, beliau dapat rahmat dan berkah Allah. Ustadz Surya Kumar. Ini perlu kita pelajari, kita ikuti karakternya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau orang berilmu. Subhanallah. Kok bisa para mu'alaf dimanapun berada? Cari ini, cari. Surya Kumar, ulama poros Nabi yang berakidah dan beribadah berdasarkan perintah petunjuk Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Surya Kumar, ulama poros Nabi. Mari kita dengarkan. Yang tidak mau menerima dakwah sunnah, ya, yang tidak mau menerima dakwah sunnah berarti mereka berada dalam kesesatan. Pertama, dalam surat yang ke-46 ayat yang ke-32, wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Dan orang-orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, yaitu para da'i, ya, da'i Allah, yang Allah sebutkan da'i Allah wa sirajan munira, yang menyeru kepada Allah itu adalah yang seperti lentera yang menerangi, ya. Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima seruan dari da'i Allah, yaitu orang yang menyeru kepada Allah, kepada Rasulnya, berarti dia berada dalam kesesatan yang nyata. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melempar manusia ini ke dalam neraka, Allah tanya dulu, sudah datang belum seorang pemberi peringatan, yaitu da'i Allah? Sudah datang belum seorang rasul? Sudah datang belum seorang
alim, karena al-ulama warasatul anbiya. Ya. Para ulama itu pewaris para nabi. Nanti Allah akan tanya. Jadi Allah tidak serta-merta melempar seseorang ke dalam neraka sebelum Allah tanya. Allah jelaskan dalam surat yang ke-67. Biar gampang nyatetnya, surah Al-Mulk. Ayat 8 dan 9. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawdun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Yang lain buka ayatnya. Sama-sama kita baca. Hampir-hampir neraka itu terpecah karena marah. Berarti neraka bisa marah. Ya. Jadi hampir neraka itu terpecah karena marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Yang tadi disebut da'i Allah. Atau sebelumnya adalah seorang rasul yang diutus pada setiap umat. Mereka menjawab, benar ada. Karena di hadapan Allah nggak bisa lagi bilang enggak, karena sudah ditampakkan. Benar ada, sudah datang. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar. Ya. Apakah Allah langsung lempar tanpa tanya? Memang Allah nggak bisa melemparnya tanpa tanya. Kenapa malaikatnya disuruh tanya dulu? Ini salah satu bentuk keadilan. Padahal jelas, kalau Allah ingin berkehendak, siapa yang bisa mencegahnya? Tapi ini bentuk keadilan Allah, yang Allah perintahkan para malaikat penjaga neraka itu untuk bertanya, apakah belum datang seorang pemberi peringatan? Nah, pada saat itu semua orang mengaku sebenarnya sudah datang, cuma kami mendustakannya. Jadi akibatnya adalah karena memang mendustakan ayat-ayat Allah yang sudah sampai dalilnya, seorang pemberi peringatan sudah ada, seorang da'i sudah datang, tapi masih juga tidak mau menerima dakwah, maka dia pasti sesat dan dilempar ke dalam neraka. Ya, sebabnya Allah melempar ke dalam neraka dan sebab terjadinya kesesatan tadi karena tidak mau menerima dakwah para rasulnya atau dakwah para ulama, dakwah da'i Allah. Tadi sudah dikatakan yang menyeru kepada Allah dan menyeru kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal soleha ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Ya.
Padahal dakwah Islam sudah datang kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima dakwah Islam tersebut. Ya. Apa kata mereka? Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Mau berubah, tapi sudah telat. Mau berubah di sana, tapi sudah telat. Gak bisa, karena sudah sampai sana, gak bisa dikeluarkan. Tapi mereka minta kepada Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami. Niscaya kami akan melakukan amal-amal soleh lain dari yang sudah kami lakukan dulu. Nyeselnya kapan? Ya. Penyesalan itu pasti akan terjadi belakangan. Mana ada orang nyesel duluan? Penyesalan itu pasti terjadi setelah terjadi. Ya, baru nyesel. Makanya kata Allah, orang-orang kafir nanti menyesal. Ya, di mana mereka menyesal? Di akhirat kelak. Kenapa dulu saya tidak menjadi orang Islam? Kenapa dulu saya kok nggak jadi orang Islam ya? Padahal sekarang seorang dai sudah datang kepada mereka. Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau memang ada satu daerah yang belum terjamah dengan dakwah Islam, maka mereka terselamatkan. Tapi kalau sudah datang seorang dai tadi ke tempat tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi manusia. Karena Allah sudah bertanya, sudah datang apa belum? Mereka semua menjawab sudah. Cuman kami mendustakan. Ngaku kok di sana. Ya. Kemudian Allah bertanya dalam surat ini, yaitu dalam surat Fatir tadi ayat 37. Apa yang ditanya? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Kenapa nggak mikir tadinya? Kenapa mikirnya sekarang? Itu pertanyaannya. Kenapa ketika di dunia nggak mikir? Kenapa sudah sampai di neraka baru mikir? Telat. Maka Allah tetap bertanya, apakah tidak cukup yang kami panjangkan umurmu untuk kau berpikir, yang mau berpikir? Ya berarti kalau yang tidak mau berpikir, ya rasakan azabnya. Dan tidak hanya itu yang ditanyakan. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Da'i Allah tadi. Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ya, tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Bagi kita sebagai pelajaran hari ini, kalau mau mikir sekarang, kalau mau nyesel sekarang, karena kalau sudah sampai di sana, tidak bermanfaat. Rasa penyesalan kita itu sudah tidak ada manfaat apa-apa. Mengerikan, menyeramkan. Itulah tempat orang-orang yang menolak dakwah para salafi, orang-orang yang menolak dakwah para ulama pewaris Nabi. Mereka dilemparkan ke dalam jurang neraka jahanam yang penuh azab dan siksa. Jelas apa yang disampaikan oleh ulama pewaris Nabi Surya Kumar itu berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan pendapat akal pikiran hawa nafsu pribadinya. Tidak. Ulama pewaris Nabi tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu atau pendapat akal. Tidak. Jelas kemana mereka kembali. Karena apa? Selama hidupnya mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Mereka talik buta kepada guru-guru yang salah. Mereka sami'na wa ta'na kepada para mursyid-mursyid yang menyesatkan mereka. Kepada para guru, ustadz, habib, kiai yang semuanya melaksanakan ibadah tidak sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW.
Karena apa? Mereka tidak berakal, tidak menggunakan akalnya untuk mencari guru. Jelaskan tadi. Mereka dilemparkan ke dalam jurang neraka jahanam. Mari kita yang masih hidup hari ini menggunakan akal dan berpikir. Berpikir mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Harus kita milah semua itu, dipisah, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.